Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa istanna bi sunnati ila yaumil amma ba'd. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan satu hal saja tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang khusus terkait Masjidil Aqsa. Kalau kita baca di dalam sejarah, maka sebetulnya usaha, upaya yang dilakukan oleh Rasul untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, ya, banyak usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ada beberapa ghazwah atau perang. Ada ghazwah Daumatul Jandal, ya, perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dengan membawa 1000 pasukan. Sebabnya karena orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi, ya, yang zalim itu, mereka senantiasa menangkap bahkan membunuh, ya, kafilah-kafilah dagang yang ini akan membahayakan untuk kelangsungan hidup, ya, terutama kaum muslimin, ya. Maka kemudian Rasul memerangi orang-orang Romawi Timur. Kemudian 3 tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriyah, ini ada satu ghazwah yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu dinamakan dengan ghazwah atau perang Mu'tah. Ghazwah Mu'tah terjadi di tahun ke-8 Hijriyah, di mana saat itu Rasulullah SAW mengutus 3000 kaum muslimin yang dipimpin oleh 3 panglima perang. Ya, yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhum ajma'in. 3000 pasukan kaum muslimin menghadapi 200.000 tentara Romawi. Berarti 1 banding berapa? 3000 melawan 200.000, Pak. Berapa? 1 banding 100. Melawan 200.000. 200.000. 1 banding berapa? 75. Ya, tinggal 200 dibagi 30. 20 bagi 3 berapa? 60-an kan? 1 banding 70. 1 orang, 1 sahabat melawan 70 orang. Bayangkan, ya. Makanya perang ini luar biasa. 1 orang menghadapi 70, bukan menghadapi 2. 1 lawan 1 aja apa? Kita keder, ya. Belum pernah kan? Belum pernah, ya. Pak Rasno pernah ya? Belum. Ya, jangankan Pak Rasno, ya, saya aja belum pernah kok. Bagaimana menghunus pedang, taruhannya nyawa saya atau kamu yang mati, kan begitu. Kalau di medan perang, saya atau kamu yang mati. Dengan pedang yang terhunus, bagi sebagian orang keimanannya diuji betul itu dalam kondisi perang begitu. Ya, ketika melihat
kilatan pedang, betapa banyak orang yang lari karena nggak kuat. Ini bukan 1 lawan 1, 1 lawan 2, ya, tapi 1 lawan 70. Itu saja, ya, persenjataan yang dimiliki kaum muslimin tidak selengkap yang dimiliki oleh Romawi. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketiga panglima yang ditunjuk oleh Rasul ini semuanya gugur di medan perang. Zaid bin Harithah gugur digantikan kedua, Ja'far bin Abi Thalib gugur digantikan yang ketiga, ya, Abdullah bin Rawaha juga gugur. Kemudian dalam kondisi yang genting, tidak mungkin dalam kondisi perang mereka tidak ada pemimpin, harus ada pimpinan. Maka dalam kondisi yang genting seperti itu, kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Dengan kecerdikan, kecerdasan, dan pengalaman perang yang dimiliki oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, maka 3.000 kaum muslimin mampu mengalahkan 200.000 tentara kafir Romawi. Dan ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat, yang menggemparkan. Karena 1:70. Dan perang ini terjadi adalah bentuk nyata bagaimana Rasulullah SAW berupaya, berusaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Romawi, ya, Bizantium, kekaisaran Romawi Timur. Nah, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana hadis, ya, bahwa Palestina, Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang tidak pernah sepi dari yang namanya peperangan. Sejak zaman dahulu sampai hari kiamat akan terus terjadi peperangan. Dan kita saksikan zaman sekarang ini bagaimana saudara-saudara kita, ya, yang mereka sedang khusyuk di bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian apa? Diserang oleh Yahudi Zionis laknatullahi alaih. Maka ini bisa dibayangkan, kita belum bisa membayangkan bagaimana dalam kondisi yang sedang khusyuk beribadah, tenang, tiba-tiba kemudian, ya, ditembaki dengan gas air mata, tembaki dengan peluru karet, sehingga menyebabkan luka-luka yang cukup banyak. Ini adalah bentuk nyata bahwa memang peperangan itu akan selalu ada. Oleh karena para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dari jamaah muslimin Hizbullah sudah komitmen sejak awal pertama kali pemakluman Ghazwah Fathul Aqsa, pembebasan, peperangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, ya, mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Sejak 2006 sampai sekarang masih berlaku. Maka kita masih komitmen dengan hal itu. Kita mungkin tidak bisa hadir ke sana, tapi satu poin penting yang barangkali bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Adalah dengan doa. Maka kami mengajak kepada seluruh umat Islam, ya, seluruh umat Islam untuk memanjatkan doa, ya. Oleh karenanya kajian ini yang singkat ini nanti kita akan tutup dengan doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar bisa membebaskan umat Islam, agar bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim ajmain. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali ini yang bisa kita sampaikan singkat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan satu poin penting sekali lagi, bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina khususnya dan umat Islam secara umum yang terzolimi sangat membutuhkan bantuan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan tenaga, tidak bisa memberikan bantuan dana, minimal adalah bantuan doa sebagai bentuk wujud perhatian kita kepada sesama muslim yang lain. Saya kira itu para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup di kesempatan hari ini dengan membaca doa, ya, insyaallah.
Nanti silahkan para ikhwan bisa mengamini, sebagaimana ini adalah momen di mana Allah mengabulkan doa kita, ya. Saat menjelang berbuka atau saat berbuka adalah waktu diijabahi doa. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongan kepada saudara kita. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nasta'inu bika wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzira. Allahumma wahhid kalimatahum wa saddid ramyahum wa anzil fi qulubihimus sakinah. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira. Allahumma annahum madlumun fantasir lahum, innahum fuqara fa'aghnihim. Allahumma arham mautahum washfi jurhahum wa taqabbal syuhadahum. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika wahfadhhum bi hifdhika ya qawiyyu ya aziz. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab sari'al hisab hazimal ahzab ihzimil yahudal mu'tadina was-sahayinah wal musyrikin al-ghasibin wazalzilhum wa'adzibhum 'adzaban syadida. Allahumma innahum qad baghaw wa sa'u fil ardi fasada. Allahumma farriq jam'ahum wa shatit shamlahum wa anzil fi qulubihim ar-ru'ba waj'al ba'sahum bainahum syadida. Wa ya muntaqim minal mujrimin intaqim minhum wa anzil alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitana ma dhahara minha wa ma batan an baladina khasah wa an sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.